Renungan minggu ini dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14 dengan tema Debata mangale honton di hanguluan, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan memberi nafas kehidupan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Sang Pencipta, biarlah firman ini mengalir dalam kehidupan kami dan menjadi cahaya yang tak kunjung padam. Amin. Beginilah firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara-suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ada saatnya perjalanan hidup ini terasa seperti seorang yang berjalan di padang gurun tanpa air. Langkah masih ada, tetapi tenaga sudah tidak ada. Mulut masih bisa berdoa, tetapi hati terasa hampa. Kita masih datang ke gereja, masih membaca Alkitab, masih menyebut nama Tuhan, tetapi jauh di dalam ada sebuah kesunyian yang menyiksa. Sebuah kekosongan yang tidak mudah diakui, apalagi diungkapkan kepada orang lain. Mungkin saudara pernah
atau bahkan sekarang sedang mengalaminya, berada di titik itu. Titik di mana kita ingin beriman tetapi lelah. Titik di mana kita ingin berharap tetapi tidak tahu lagi bagaimana. Titik di mana kita berbisik di dalam hati, aku sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Jika itu yang kita rasakan, yang Anda rasakan saat ini, ketahuilah bahwa Allah tidak menutup mata terhadap kondisi kita. Bahkan justru di titik itulah Ia paling dekat. Dan penglihatan yang diberikannya kepada Yehezkiel ribuan tahun yang lalu adalah pesan yang sangat relevan untuk kita hari ini. Di dalam ayat 1 dikatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Yehezkiel tidak pergi ke lembah itu atas kehendaknya sendiri. Ia dibawa oleh Allah, dan apa yang ia lihat di sana sungguh mengejutkan. Sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang manusia yang berserakan, amat banyak dan amat kering. Kata amat kering artinya tulang-tulang itu sudah lama mati, tidak ada sisa daging, tidak ada kelembapan, tidak ada kehidupan sama sekali. Ini adalah gambaran keadaan yang paling hopeless yang bisa dibayangkan. Penglihatan ini sedang menggambarkan konteks bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan Babel. Mereka bukan hanya kehilangan tanah air mereka, mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah. Bait Allah dihancurkan, Yerusalem sudah runtuh, harapan akan pemulihan sudah sirna. Dan dalam keadaan itulah mereka berkata dengan penuh kepahitan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Kita bisa baca di ayat 11. Allah sedang memperlihatkan secara visual kepada Yehezkiel kondisi batin mereka bagai sebuah cermin. Cermin yang memantulkan keadaan jiwa yang mati, iman yang membeku, dan komunitas yang tercerai-berai. Pertanyaannya, apakah kita mengenali diri kita ada di dalamnya? Mungkin bukan dalam skala bangsa yang dibuang, tetapi dalam skala yang lebih private, lebih pribadi. Mungkin kamu pernah kehilangan seorang yang sangat kamu cintai, dan sejak saat itu hatimu seperti membatu. Mungkin kamu pernah mengalami pengkhianatan yang begitu dalam, sampai kamu tidak bisa lagi mempercayai siapapun, bahkan Allah sekalipun. Mungkin kamu sudah berjuang begitu lama tanpa hasil, dan sekarang kamu merasa lelah melampaui batas yang bisa kamu tanggung. Tapi saudara, apapun bentuk lembah yang kamu masuki atau hadapi saat ini, satu hal yang perlu kamu ketahui adalah Allah tahu kamu ada di sana, dan Ia tidak membiarkanmu sendirian di dalamnya. Kemudian dalam ayat 3 dinyatakan, lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Di tengah lembah yang sunyi dan mencekam itu Allah bertanya. Dan ini bukan pertanyaan yang biasa. Bagi siapapun yang melihat dengan mata manusia, jawaban atas pertanyaan ini sudah jelas, tidak. Tulang yang sudah sekering itu tidak mungkin hidup kembali. Tidak ada logika, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada pengalaman manusia yang bisa mendukung kemungkinan ini. Tetapi Allah tidak sedang menanyakan apa yang mungkin menurut logika manusia. Ia sedang menguji hati Yehezkiel, seberapa jauh ia bersedia membuka dirinya kepada kemungkinan yang hanya Allah bisa ciptakan.
Dan jawaban Yehezkiel adalah salah satu jawaban paling bijaksana yang pernah diucapkan oleh seorang manusia kepada Allah. Dia berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Bukan jawaban yang penuh percaya diri, bukan jawaban yang gegabah, tetapi juga bukan jawaban yang penuh keputusasaan. Ini adalah jawaban seorang manusia yang rendah hati, yang mengakui batas dirinya dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kedaulatan Allah. Apakah yang menjadi pelajaran dari teks ini? Seringkali kita datang kepada Allah dengan dua karakter atau sikap. Kita kadang datang dengan kesombongan dan berkata, "Aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri." Atau kita datang dengan keputusasaan dan berkata, bahkan Allah pun tidak bisa mengubahnya. Kedua sikap ini menutup pintu bagi Allah untuk bekerja. Tetapi ketika kita datang dengan sikap seperti Yehezkiel yang berkata, "Tuhan, aku tidak tahu, tetapi Engkau tahu." Di sanalah kita membuka ruang bagi pekerjaan Allah yang melampaui segala akal dan pengertian kita. Penyerahan bukan berarti pasif. Penyerahan berarti kita berhenti bersikeras bahwa cara kita adalah cara satu-satunya. Dan kita mulai memberi ruang kepada Allah untuk menjadi Allah yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Saudara, di dalam ayat 4 juga dikatakan, "Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan." Firman Allah kepada Yehezkiel terdengar tidak masuk akal, tetapi disinilah kita perlu memahami firman Allah adalah kuasa yang menciptakan realitas baru. Sejak awal penciptaan Allah berbicara, dan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan ketika Yehezkiel taat dan mulai bernubuat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Suara berderak-derak memecah keheningan lembah. Tulang-tulang bergerak, saling mencari pasangannya, saling menyambung. Urat-urat muncul dan menghubungkan satu tulang dengan yang lain. Daging tumbuh menyelimuti kerangka itu. Kulit menutupi semuanya dari luar. Dan dalam waktu yang singkat, apa yang tadinya berserakan dan mati kini telah menjadi tubuh-tubuh yang utuh dan lengkap. Firman Allah bekerja sedemikian di dalam hidup kita. Namun, dan ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Setelah semua proses yang luar biasa itu selesai, Yehezkiel melihat bahwa tubuh-tubuh itu belum bernafas. Mereka sudah terbentuk dengan sempurna secara fisik. Semua bagian tubuh sudah ada di tempatnya, tetapi mereka diam. Mereka tidak bergerak, mereka belum hidup. Ini adalah gambaran yang sangat relevan untuk banyak orang Kristen hari ini. Ada orang memiliki semua bentuk kerohanian yang lengkap dalam dirinya. Hadir di dalam gereja setiap minggu, aktif dalam pelayanan, hafal banyak ayat Alkitab, terlihat rohani di mata orang lain, tetapi di dalam mereka hampa. Mereka sudah memiliki semua bentuk-bentuk kerohanian, tetapi mereka merasa hampa. Mereka tidak memiliki nafas. Mereka sudah memiliki agama, tetapi belum memiliki kehidupan rohani yang sejati. Allah tidak berhenti pada pemulihan bentuk lahiriah. Ia melangkah lebih jauh. Ia memanggil angin untuk datang dari keempat penjuru dan menghembuskan kehidupan ke dalam tubuh-tubuh yang sudah terbentuk tadi. Mari kita perhatikan ungkapan keempat penjuru angin. Ini bukan sekadar detail geografis. Ini adalah cara Alkitab untuk menyatakan totalitas dan kelengkapan. Roh Allah tidak datang setengah-setengah.
Ia tidak memberikan kehidupan sebagian. Ia datang dari segala arah, meresapi setiap sudut, mengisi setiap bagian. Tidak ada celah yang tidak dijangkau oleh hembusan Roh Allah. Dari tulang-tulang yang berserakan dan mati menjadi tentara yang sangat besar. Ini adalah transformasi yang paling dramatis yang bisa kita bayangkan. Bukan hanya hidup, tetapi kuat. Bukan hanya bernafas, tetapi berdiri teguh dan siap untuk berjalan. Inilah yang Roh Kudus kerjakan. Kita perlu merenungkan hal ini dengan serius. Roh Kudus bukan sekadar bonus dalam kehidupan orang Kristen. Ia bukan sesuatu yang hanya dibutuhkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman rohani khusus. Roh Kudus adalah napas kehidupan itu sendiri. Tanpa Dia, kita hanya memiliki bentuk tanpa isi, ritual tanpa relasi, agama tanpa hidup. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 13 juga dikatakan, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, ini bukan pernyataan biasa. Ini adalah sebuah penekanan yang paling penting, yang paling mendasar, paling tidak boleh dilewatkan. Dan apa yang Allah ingin kita tidak lewatkan dalam kehidupan ini adalah setiap pemulihan yang Allah kerjakan memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar membuat kita merasa lebih baik. Tujuan Allah bukan semata-mata untuk memulihkan kenyamanan kita. Tujuan Allah bukan hanya untuk menyelesaikan masalah kita juga. Tetapi tujuan Allah yang paling dalam dan paling mulia adalah agar kita mengenal Dia. Kata mengetahui tidak sekadar ilmu pengetahuan, tetapi mengenal secara personal dan mendalam. Seperti pengenalan yang terjalin melalui pengalaman bersama. Ini adalah pengenalan yang lahir dari keintiman, dari perjalanan bersama, dan kepercayaan yang diuji dan terbukti. Ketika Allah membiarkan kita memasuki lembah tulang kering, ketika Ia mengizinkan kita mengalami masa-masa kering, sulit dan menyakitkan, Ia tidak sedang menghukum kita. Ia sedang mengundang kita untuk mengenal Dia pada tingkat yang lebih dalam dari sebelumnya. Ini adalah paradoks yang sangat indah dari keimanan kita, seorang Kristen. Justru dari tempat yang paling kering, paling gelap, paling hopeless, itulah kita menemukan pengenalan akan Allah yang paling kaya dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ayat 14 dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan kata terakhir dari perikop ini, aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Allah tidak hanya berjanji, Ia yang menggenapi janjinya sendiri. Ia bukan hanya pemberi janji, tetapi juga pelaksana janji. Tidak ada satupun janjinya yang tidak pernah terpenuhi. Itu berarti janji yang sama berlaku untuk kita hari ini. Jika hidupmu terasa seperti lembah, tulang kering, jika kamu lelah, hampa, kehilangan harapan, Allah berbicara kepadamu dengan kata yang sama. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Bukan mungkin, bukan karena kamu layak, bukan kalau situasimu memungkinkan, tetapi aku akan, artinya pernyataan tekad ilahi yang tidak tergoyahkan. Saudara, Allah yang menghidupkan tulang-tulang kering di lembah penglihatan Yeskiel adalah Allah yang sama yang berdiri di hadapanmu hari ini.
Kuasanya tidak berkurang, kasih-Nya tidak berubah, dan janji-Nya tidak pernah gagal. Oleh karena itu tetaplah kuat dan tetaplah teguh di dalam iman, karena Allah memberikan roh kekuatan. Mari berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan seluruh kekeringan dan kehampaan kami. Dan biarlah melalui semua ini Tuhan mengizinkan kami mengenal-Mu lebih dalam. Sebab itulah yang paling kami rindukan, bukan hanya pemulihan, tetapi pengenalan akan Engkau yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.